Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya pria berbaju hitam mengatakan bahwa keluargamu telah mencampuri hal-hal yang tidak boleh disentuh. Dan apa yang disebut hal-hal yang tidak boleh disentuh itu seharusnya bukanlah hal yang biasa, ucap Jinlong dengan suara yang dalam. Sesuatu yang tidak boleh disentuh, ucap Xiaoyan juga menatap kosong pada gulungan hitam pekat di tangan Jinlong. Ya, inilah yang dikatakan pria berbaju hitam. Dan pada saat yang sama aku pikir itu juga yang menyebabkan keluargamu dihancurkan, ucap Jinlong berkata perlahan. Di dunia ini ada banyak hal aneh, dan jika kau tidak memiliki kekuatan yang cukup, itu hanya akan menarik orang lain untuk berburu dan membunuhmu. Itu seperti keluargamu, ucap Jinlong sambil melemparkan gulungan hitam pekat itu ke Xiaoyan. Pada saat ini di tangan Xiaoyan ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang diturunkan secara mengerikan dari gulungan itu. Tetapi ketika Xiaoyan ingin membukanya, dia tidak dapat membukanya bagaimanapun caranya. Melihat ini, Xiaoyan juga mengetahui kehebatan gulungan ini. Tetapi dia bukannya tidak berdaya, dan segera mengarahkan kekuatan jiwanya yang besar ke arah gulungan itu. Pada saat ini sebuah getaran kecil datang dari tangan Xiaoyan. Jelas kekuatan jiwanya baru saja gagal. Dengan kata lain, gulungan hitam pekat di tangannya benar-benar menolak kekuatan jiwa Xiaoyan. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa kekuatan jiwa orang yang membuat gulungan ini jauh lebih kuat daripada Xiaoyan. Dan kekuatan jiwa Xiaoyan tidak cukup, jadi dia tidak bisa membuka gulungan itu. Yang kedua, ada juga kebutuhan untuk metode khusus untuk membuka. Xiaoyan juga seorang karakter yang menolak untuk mengakui kekalahan. Dan kemudian dia memanggil Xiaoyi untuk api melahap gulungan itu. Seketika gulungan hitam pekat itu diselimuti api yang menghanguskan dan memanggang tanpa tanggapan apapun. Sial, ini... Xiaoyan juga menatap Jinlong tanpa daya saat ini. Ini adalah pertama kalinya fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya bisa ada. Sial, bagaimana mungkin ada gulungan seperti itu? Ucap Xiaoyan bertanya-tanya di dalam hatinya. Jika gulungan ini mudah diselesaikan olehmu sekarang, itu tidak akan menjadi sasaran klan iblis. Jinlong juga tahu melihat bahwa Xiaoyan tidak berdaya, jadi dia berkata, "Senior, apakah ada cara bagimu untuk membuka gulungan ini?" Tanya Xiaoyan memandang Jinlong dan bertanya. Aku pikir itu hanya bisa ditangani dengan kekuatan senior, ucap Xiaoyan lagi. Ya, tapi jika aku membukanya, peluang besar dalam hal ini bukan milikmu. Setelah berbicara, dia menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Peluang besar? Xiaoyan bingung saat ini. Gulungan ini tidak dapat dibuka. Apa peluang besar yang dikatakan senior Jinlong? Baiklah, jangan mengeluh. Itu normal bahwa gulungan ini tidak dapat dibuka. Karena untuk membuka gulungan ini membutuhkan kekuatan api suci. Jadi kita harus menyiapkan pil obat untuk melahap api suci terlebih dahulu. 7 bunga api suseng dan cairan es roh darah. Selanjutnya dari pengalamanku, gulungan ini seharusnya merupakan warisan yang ditinggalkan oleh kekuatan tertinggi, ucap Jinlong. Apakah kau membutuhkan api suci untuk membukanya? Warisan, ucap Xiaoyan menatap gulungan hitam pekat di depannya. Dan sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk tertutup. Kalau begitu, kita akan pergi mencari api suci ketika sudah menetap di sini. Dengan api suci,
Ditambah api aneh di tubuhmu, sesuatu yang sangat menarik pasti akan terjadi. Ucap Jinlong menatap Xiaoyan dengan jahat. Untuk beberapa alasan, Xiaoyan selalu merasa bahwa dia terus jatuh ke jalan yang dirancang oleh Jinlong untuknya. Hahaha, jangan tertekan nak. Masih ada hal-hal yang perlu kau selesaikan sekarang. Kau lupa pil Guben Pei Yuan, ucap Jinlong berkata perlahan. Ya, aku sangat ingin tahu tentang rahasia King Yuan yang sangat senior rahasiakan, ucap Xiaoyan. Rahasia apa yang ada di King Yuan? Xiaoyan jelas tidak bisa bertanya-tanya. Jika itu masalahnya, ayo kita keluar, ucap Xiaoyan berdiri dan membersihkan debu di tubuhnya. Lalu meletakkan penguasa api abadi hitam pekat di punggungnya dan perlahan berjalan menuju batu di luar. Pada saat ini terlihat sinar matahari benar-benar bersinar dengan hangat. Sinar matahari yang menyinari tubuh Xiaoyan menyebabkan Xiaoyan yang telah berkultivasi merasakan kehangatan di tubuhnya untuk sementara waktu. Tuan Muda Xio, kau sudah keluar dari gerbang. Nona menginstruksikanku untuk menunggu Tuan Muda di sini dan mengantar Tuan Muda ke aula, ucap seorang gadis yang terlihat lebih lembut berkata dengan hormat kepada Xiaoyan. Kalau begitu pimpin jalan, ucap Xiaoyan juga tersenyum sopan pada wanita muda itu. Pada saat ini pelayan itu membawa Xiaoyan berjalan di lorong. Tuan Muda Xio benar-benar muda dan tampan. Tidak heran Nona sangat terpesona olehnya, ucap pelayan itu bergumam sambil memandang Xiaoyan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan terus mengikuti pelayan itu ke aula keluarga, di mana Yueru dan Yueyu sedang mendiskusikan sesuatu. Wah, teman kecil Xiaoyan telah selesai. Hahaha, sepertinya kekuatan retret ini telah meningkat lagi, ucap Yueyu tertawa. Jelas di bawah kekuatan Dodi bintang 5 patria keluarga Yue, Xiaoyan masih kesulitan menyembunyikan kekuatannya. Hahaha, ini hanya kebetulan, tapi tidak masalah, ucap Xiaoyan juga tertawa. Pada hari-hari ketika teman kecil Xiaoyan sedang dalam retret, wanita muda King Yuan itu bangun sekali. Tetapi dia telah tidak sadarkan diri lagi sejak saat itu. Bahkan jika kami memperkerjakan banyak alkemis, dan itu masih belum berhasil. Namun ada jejak inti iblis naga tingkat kaisar di tubuhnya. Dikatakan bahwa reruntuhan binatang buas akan segera dibuka. Dan dikabarkan bahwa inti iblis naga tingkat kaisar juga ada di dalamnya, ucap Yueyu duduk di kursi utama dan menatap Xiaoyan. Inti iblis naga? Apa itu? Tanya Xiaoyan dengan tatapan yang serius. Kalian semua silahkan keluar, ucap Yueyu kepada orang-orang yang ada di dalam aula. Dan hanya menyisakan Yueyu, Yueru, dan Xiaoyan. Yueyu memandang Xiaoyan yang bingung dan berkata sambil tersenyum. Pegunungan binatang iblis ini juga merupakan tempat ganas yang relatif terkenal di dekat Qingcheng di benua roh yang dalam. Untuk beberapa alasan, udara dingin sangat tebal di sana. Langit tertutup dengan matahari, dan jika kau berlari dengan liar, kau hanya akan tersesat di dalamnya. Dan ada banyak monster kuat yang haus darah di pegunungan, dan itu cukup merepotkan untuk dihadapi. Ada desas-desus bahwa ada keterampilan bertarung tingkat abadi, dan pil obat seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan binatang kali ini. Tetapi yang lebih penting, ada beberapa perbedaan di reruntuhan kali ini. Orang-orang yang pergi untuk menjelajah semuanya telah menghilang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah binatang buas dan manusia adalah musuh lama? Bagaimana bisa reruntuhan di pegunungan binatang memungkinkan kita manusia untuk terlibat? Ucap Xiaoyan dengan bingung. Teman kecil Xiaoyan tidak tahu bahwa sisa-sisa binatang buas di pegunungan Warcraft sebenarnya itu ditinggalkan oleh Yang Maha Kuasa. Ada desas-desus bahwa binatang buas pada dasarnya membenci dan menetapkan larangan untuk manusia masuk ke sana. Selain itu, inti iblis tingkat kaisar yang dibutuhkan Xiaoyan juga ada di antara mereka. Ucap Yueyu juga menghilangkan kekhawatiran Xiaoyan. Ayah, apa yang ada di reruntuhan binatang iblis kali ini? Ucap Yueyu lagi bertanya kepada Yueyu. Yueyu tersenyum ringan dan berkata, dulu di dunia 1000 besar ini,
Ada banyak orang kuat yang jatuh. Tempat di mana darah orang kuat Daudi jatuh berubah menjadi tempat reruntuhan. Ada semua jenis misteri di seluruh kesempatan menarik banyak jenius dan bersaing. Hanya karena jika kau bisa mendapatkan darah kaisar, kau bisa menjadi seorang kaisar dan membangun fondasi suci rahasia. Mendengar suara lama Yueyu, Xiaoyan sedikit bingung. Hanya karena semua itu adalah sesuatu yang berada di luar pemahamannya. Apa? Seorang kaisar? Ucap Xiaoyan bertanya dengan bingung. Tetapi karena kedua kata ini sepertinya mengandung pesona yang luar biasa. Bahkan jika itu diucapkan dari mulutnya, sumber ki di tubuhnya sedikit bergetar. Yueyu berpikir sejenak lalu tersenyum. Itu terlalu jauh untukmu. Kau hanya perlu tahu bahwa yang disebut kaisar adalah kekuatan yang lebih tinggi dari puncak kaisar bintang 7 Daudi. Setetes darah seorang kaisar dapat mengubah lautan menjadi lautan berdarah. Ketika kaisar jatuh, darah dan sisa-sisa kaisar jatuh ke langit dan bumi, sehingga membentuk beberapa reruntuhan. Dan di benua Xuanling kita, ada tempat reruntuhan yang ada di pegunungan Warcraft di luar kota. Mendengar kata-kata ini, mata Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Setelah berbicara lama, dia akhirnya langsung ke intinya. Yueyu berkata sambil tersenyum. Sekarang ada 8 kota dalam jarak 100 mil dari Kinceng kami. Hampir semua jenius dari generasi muda sedang mempersiapkan untuk memasuki reruntuhan dan berlatih dengan keras. Aku mendengar bahwa tuan muda dari Wuchen telah berlatih keras selama beberapa tahun. Jelas dia pasti akan mendapatkannya. Selain itu, keluarga besar lainnya juga telah melakukan yang terbaik untuk berkultivasi. Dan mereka pasti akan dikirim ke sana. Dan apa yang akan menjadi tugas mereka adalah memenangkan kekayaan besar di tanah reruntuhan. Begitu kau memenangkan kekayaan yang begitu besar, keluarga kerajaan Xuanling di benua Xuanling akan memperhatikanmu dan mengundangmu. Keluarga kerajaan Xuanling? Ucap Xiaoyan bertanya dengan terkejut. Itu normal jika kau belum pernah mendengarnya. Itu jelas hanya diketahui oleh beberapa orang. Ucap Yueyu tersenyum dan berkata, singkatnya, keluarga kerajaan Xuanling ini adalah penguasa benua Xuanling. Tangan besar mereka menutupi dunia dan kau adalah semut di bawahnya. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan tersenyum masam. Ini memang level yang terlalu jauh. Namun setelah mengatakan ini, Xiaoyan dapat dianggap mengetahui kekuatan reruntuhan. Bahkan Wucheng dan banyak kota lain putra kebanggaan keluarga besar sangat mendambakannya. Bisa dibayangkan keberuntungan macam apa itu. Karena reruntuhan itu sangat penting. Bukankah berbagai kekuatan akan mengirim orang-orang terkuat? Ucap Xiaoyan tiba-tiba bertanya. Jika kota-kota itu secara langsung mengirim Daudi yang kuat, atau bahkan lebih kuat, maka tidak peduli seberapa kuat anak muda itu, aku takut aku tidak bisa bersaing. Tanah reruntuhan memiliki kekuatan kaisar. Semakin kuat penindasan yang akan mereka terima ketika mereka memasukinya. Yueyu berkata sambil tersenyum. Jika orang-orang kuat itu tidak takut dibunuh oleh beberapa orang kecil karena penindasan, mereka seharusnya tidak berani masuk dengan mudah. Pada saat ini dia menatap Xiaoyan, dan seberkas cahaya melintas di matanya yang keruh dan berkata sambil tersenyum. Teman kecil, jika kekayaan besar reruntuhan jatuh ke tangan putra-putra sombong dari kota-kota lain, itu pasti akan buruk. Aku yakin kau juga akan mendapatkan peluang yang kecil untuk mendapatkan inti iblis naga tingkat kaisar. Tentu saja dengan kekuatanmu saat ini, akan sulit untuk melawan orang-orang itu. Apakah kau memiliki nyali untuk mendapatkan keberuntungan besar itu? Ucap Yueyu berkata dengan setengah tersenyum, seolah-olah dia menantikan reaksi Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan menutup matanya sedikit dan mengambil nafas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya dan di matanya ada sinar yang menarik. Jika orang lain telah merebut kekayaan besar di reruntuhan, maka rahasia King Yuan tidak akan terbongkar. Selain itu, misi di tubuh Xiaoyan juga berat. Untuk mengumpulkan api suci dan yang lebih penting adalah untuk menemukan Sun Er dan yang lainnya. Semua ini membutuhkan kekuatan. Xiaoyan ingin mengejar dan menyelamatkan orang lain.
Jadi dia harus memanfaatkan setiap kesempatan. Tentu saja di reruntuhan ada banyak orang kuat dari semua lapisan masyarakat. Keluarga bangsawan dan orang-orang terkuat dari keluarga besar. Dibandingkan dengan mereka, Xiaoyan tampaknya tidak memiliki keuntungan. Tetapi sejak dia datang ke benua Daodi, dia mulai berlatih Feng Shui pembakaran yang lengkap. Dan sejak hari itu tidak pernah ada kekurangan di hatinya. Jadi pada saat ini Xiaoyan menatap Yueyu yang duduk di atasnya. Dengan sungguh-sungguh mengepalkan tangannya dan memberi hormat. Xiaoyan berterima kasih kepada senior atas bimbingannya. Ucap Xiaoyan, dia sangat beruntung bertemu Yueyu di sini. Sehingga dia tidak melewatkan kesempatan untuk menyentuh ciptaan hebat itu. Lalu ini yang disebut kesempatan. Aku Xiaoyan tidak bisa meminta apapun. Setelah berbicara, Xiaoyan memiliki senyum cerah di wajahnya. Hahaha, aku tahu kau tidak sederhana. Bagaimana kau bisa menjadi orang biasa dengan roh api? Dan kali ini di reruntuhan, gadis kecil itu juga membutuhkan sesuatu. Aku telah memberinya peta. Aku akan meminta kalian untuk mengurusnya kali ini. Ucap Yueyu berkata perlahan. Kemasi dan pergi hari ini. Setelah berbicara, dia berjalan keluar dari lobi meninggalkan Xiaoyan dan Yueru yang saling berpandangan. Aku akan merepotkanmu kali ini juga. Ucap Yueru melambaikan tangannya dan membungkuk pada Xiaoyan dengan sedikit senyuman di wajahnya. Aku juga berterima kasih atas petunjuk ini. Ucap Xiaoyan juga mengerti apa yang dia maksud. Dan segera meninggalkan lobi sambil tersenyum. Scene berganti di keluarga Wu Cheng. Pada saat ini di depan aula utama, banyak pelayan yang juga melihat ke langit. Di pavilion yang menjulang tinggi, ki pertempuran merah yang kuat naik ke langit. Ki pertempuran seperti matahari yang cemerlang, memancarkan fluktuasi yang sangat panas dan bahkan udara panas terik terbakar dan bengkok. Selamat untuk mengirim Tuan Muda pergi. Kami harap kau akan kembali dengan kesuksesan yang besar. Ucap banyak suara datang dari bawah. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.